Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resti Nurmaini dengan NIM 2011280020, Prodi Tadris Matematika semester 3, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KPK dan FPB. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi tentang KPK dan FPB. Yang pertama yaitu tentang kelipatan. Jika K anggota A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kelipatan-kelipatan dari K adalah semua hasil kali K dengan setiap anggota A. Misalnya, kelipatan 3 sebagai berikut. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Bilangan asli kelipatan 3 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Contohnya yaitu, tentukan semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30. Di sini kita harus garis besari, yaitu kelipatan 2 yang kurang dari 30. Cara penyelesaiannya yaitu, semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 kita tulis sebagai berikut. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10. 6 dikali 2 sama dengan 12. 7 dikali 2 sama dengan 14. 8 dikali 2 sama dengan 16. 9 dikali 2 sama dengan 18, 10 kali 2 sama dengan 20, dan 11 dikali 2 sama dengan 22. 12 dikali 2 sama dengan 24, 13 dikali 2 sama dengan 26, dan 14 dikali 2 sama dengan 28. Semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, dan 28. Yang kedua yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan. Cara menentukan nilai KPK yaitu sebagai berikut. Melalui kelipatan persekutuan. Contohnya, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Cara menjawabnya yaitu kelipatan dari 15 sama dengan 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 115, 120, 135, dan seterusnya. Kelipatan 45 yaitu 45, 90, 135, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 15 dan 45 adalah 45. Kenapa 45? Karena kita ambil yang terkecil, yaitu 45. Di sini kan ada 135 juga. Karena kita mencari KPK-nya, jadi yang kita ambil adalah 45. Yang kedua yaitu melalui faktorisasi prima, yaitu dengan cara menentukan KPK melalui faktorisasi prima dengan syarat 1.
menulis bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Yang kedua, mengambil semua faktor yang sama maupun yang tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Yang ketiga, jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya terbesar. Sebagai contoh, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Kita akan membuat pohon faktor, yaitu 15 dibagi 3, 5. Dan 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3, 5. Bisa kita lihat pohon faktornya seperti yang ditampilkan. Faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 kali 5. Dan faktorisasi prima dari 45 sama dengan 3 dikali 3 dikali 15 sama dengan 3 kuadrat dikali 5. KPK-nya yaitu 3 kuadrat dikali 5. 3 kuadrat yaitu 9. Dan dikalikan dengan 5 sama dengan 45. Jadi, KPK dari bilangan 15 dan 45 adalah 45. Yang ketiga yaitu faktor. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Untuk itu, perhatikan uraian berikut. 12 sama dengan 1 dikali 12 atau 2 kali 6 atau 3 kali 4. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Contohnya, tentukan semua faktor dari 25. Cara penyelesaiannya, 1 dikali 25 sama dengan 25 atau 5 dikali 5 sama dengan 25. Semua faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Yang keempat yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari beberapa bilangan merupakan faktor persekutuan yang terbesar dari beberapa bilangan. Cara menentukan nilai FPB yaitu A atau 1 melalui faktor persekutuan. Contohnya, tentukan FPB dari 35 dan 60. Penyelesaiannya, faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor dari 60 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Yang kedua yaitu melalui faktorisasi prima. Cara menentukan FPB melalui faktorisasi prima sebagai berikut. 1. Tulis bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Yang kedua, tulis faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Dan yang ketiga, jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya terkecil. Sebagai contoh, tentukan FPB dari bilangan 36 dan 60. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan pohon faktor. Dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18, 18 dibagi 2, 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dan yang 60 dibagi 2 sama dengan 30, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi faktorisasi prima dari 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat.
Faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau sama dengan 2 kuadrat dikali 3 dikali 5. FPB sama dengan 2 kuadrat dikali 3. 2 kuadrat yaitu 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari bilangan 36 dan 60 adalah 12. Yang terakhir yaitu dengan penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Satu, penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Doni mencuci sepedanya setiap 6 hari sekali, sedangkan Randy mencuci sepedanya setiap 8 hari sekali. Hari ini tanggal 2 Maret. Doni dan Randy mencuci sepeda bersama-sama. Tanggal berapa mereka akan mencuci sepeda bersama-sama lagi? Penyelesaiannya, yang pertama dengan faktorisasi prima dari 6 sama dengan 2 kali 3. Dan faktorisasi prima dari 8, 2 dikali 2 dikali 2 atau faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. KPK dari 6 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Doni dan Randy dapat mencuci sepeda bersama-sama setiap 24 hari sekali. Jika hari ini tanggal 2 Maret, maka 24 hari lagi adalah tanggal 26 Maret. Jadi, mereka dapat mencuci sepeda bersama-sama lagi pada tanggal 26 Maret. Mudah bukan cara menyelesaikannya? Selanjutnya, penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ida mendapat oleh-oleh dari ibunya berupa 30 kue dan 72 permen. Kue dan permen tersebut dibungkus untuk dibagikan kepada beberapa temannya. Setiap bungkus isinya sama, yaitu 1, ada berapa bungkusan yang dapat dibuat Ida sebanyak-banyaknya. Yang kedua, berapa banyak kue dan permen dalam tiap bungkus. Cara penyelesaiannya yaitu 1 dengan faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 kali 3 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 72, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Dan FPB-nya adalah 2 kali 3. Yang kedua, banyak kue tiap bungkus sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5 kue. Dan banyak permen setiap bungkus sama dengan 72 dibagi 6 sama dengan 12 permen. Mudah bukan materi pembelajaran FPB, KPK dan FPB karena kita tinggal mengulanginya. Karena sudah kita pelajari di SD, SMP, dan di SMP sekarang kita tinggal mengulanginya. Dan sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.